Konstruksi 1 Anda belajar tentang masalah pengenalan proyek. Kemudian di konstruksi 2 Anda belajar tentang planning and scheduling itu ya. Nah, sekarang ini adalah kita belajar tentang bagaimana melaksanakan proyek di lapangan. Makanya kalau Anda sudah praktek PKL, barangkali ini akan memberikan sedikit akan lebih memudahkan ya dalam kita berdiskusi tentang apa sih yang kita mendapat tugas untuk melaksanakan proyek di lapangan. Isi dari mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama pendahuluan, kemudian kepemimpinan, site instalasi, kemudian perencanaan sumber daya manusia, manajemen material, kemudian organisasi lapangan dan administrasi proyek, kemudian manajemen mutu, lalu project meeting dan laporan proyek serta project close out. Ya. Ini kira-kira materi yang akan kita kerjakan atau yang kita akan selesaikan dalam 1 semester ini. Saya masih menghitung 14 minggu ya, tapi saya nggak tahu sekarang nih, saya belum hitung lagi karena dengan jadwal yang baru, 4 minggu Anda sudah gunakan untuk PKL gitu ya. Tapi kalau kita bertemu segitu ini sudah cukup ini rasanya. Ada 2 ujian ya, ada mid-test, ada ujian akhir. Lalu nanti ada tugas. Nah, tugas itu ada tugas kelompok, ada tugas perorangan. Ya. Nah, nanti kelas ini jumlahnya ada berapa orang satu kelas? 23, Pak. Nah, 23 nanti dibagi 4 ya. Jadi ada yang 6, ada yang 5 begitu ya. Nah, terus nanti kelompok itu silakan Anda yang menentukan sendiri mana yang jadi kelompoknya, nanti tinggal sampaikan ke saya. Nah, tugas nanti bisa berbentuk kelompok, bisa berbentuk perorangan. Nah, tugas itu biasanya kita sampaikan dalam setiap akhir perkuliahan ya. Terus saya selalu meminta tugas itu data dan informasinya berasal dari proyek. Jadi bukan bukan dari hanya men-search di Google gitu ya, tapi memang kalau bisa Anda langsung lihat ke proyek, kemudian nanti berkaitan dengan apa-apa yang ada di proyek. Jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan Anda dengan proyek. Jadi mungkin dengan pengalaman praktek kemarin, nanti ini akan membuat ini akan lebih dekat lagi ya, sehingga Anda nanti betul-betul kenal dengan apa yang ada di proyek konstruksi. Nanti ada format tugas yang berbentuk laporan, mungkin bentuk laporannya kira-kira seperti ini. Ada bab pendahuluan, permasalahan, dasar teori, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian format penulisannya, nanti ini saya share aja ya di grup nanti melalui ketua kelas juga boleh. Jadi kira-kira ini format penulisannya, kertas A4 ya. Tapi sekarang ini mungkin barangkali bentuknya tidak hard copy, tapi kita soft copy aja gitu. Itu kira-kira untuk pengenalan materi. Nah, sebelum masuk ke ke materinya, kita silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin barangkali sebelumnya saya sampaikan juga jadwal Anda kan sebetulnya jam berapa? Jam 11 ya. 10.25 kalau nggak salah ya. Nah, saya kebetulan jam 10 sampai jam 1 itu ada kelas di S2 manajemen proyek. Nah, itu mungkin barangkali sampai sekarang ada, kemudian 3 minggu lagi ke depan. Jadi sekitar 4 minggu sekali ini ya, sama 3 minggu ke depan lagi, itu baru kelas itu selesai. Jadi makanya mungkin selama 3 minggu itu, kalau minggu depan, kalau misalnya bisa kita masuk pagi, saya kira bisa, karena kelas yang biasa pagi lagi masuk bengkel gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, silakan kita cari hari mungkin
sesudah jam 1-an barangkali kita masuknya, hari yang sama. Ya, itu jadi ada hanya sedikit itu aja bentroknya, hanya dalam 3 minggu ini aja. Kesananya udah kita bisa kembali normal sesuai dengan jadwal yang ada. Terus hari ini juga, makanya saya tadi minta kepada, tadi ketua kelas yang mobil saya itu siapa tadi? Ketua kelas ya? Saya, Pak. Ya, Rai Salomo ya? Apa Ya, ketua kelas? iya, Pak. Ya, jadi saya minta makanya kalau jam 10 tadi pas nih sekarang lagi ada ujian, makanya saya akan nanti sekitar beberapa saat membagi apa istilahnya nih materi, nanti kemudian ya kita selesai mungkin nggak sampai sepenuh waktunya ya, tapi yang penting hari ini kita sudah bisa memulai dan materi juga sudah bisa kita diskusikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu. Cukup, nggak ada pertanyaan? Pak, kalau kelas yang kan kami ada kelas sebenarnya Pak, kelas di pagi Pak. Hah? Kami kan sebelumnya sebenarnya ada kelas pagi Pak. Ya, Kelas Pak Kusumo ya. Iya, sampai jam 10 Ya. Pak. Ya. Terus nanti Nggak apa-apa, makanya saya tadi bilang kalau misalnya minggu depan masih ada kosong pagi, kita masuk pagi karena kelasnya TKG 1 itu kan masih di bengkel. Tapi kalau tidak kita masuk siang sesudah jam 1 gitu. Tidak ada masalah itu, ya. Oke, Pak. Yang penting kita bisa menyesuaikan dengan jadwal supaya bisa materinya bisa terselesaikan. Dan cara saya nanti gini ya, sebelum kuliah saya akan share dulu materinya. Mudah-mudahan Anda baca dalam bentuk PDF ya. Jadi Anda tinggal buka nanti, atau barangkali nanti ketua kelas bisa bikin grup ya, grup KG2 gitu, biar melalui grup di share-nya biar sekalian semua dapat gitu ya. Atau bisa juga melalui ketua kelas juga nggak apa-apa, terserah nanti bagaimana bagusnya. Yang penting perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Nanti tugas-tugas juga sama, tugas-tugas dikumpul, tapi tidak dikumpul di grup ya, dikumpul ke grup ke WA saya saja supaya tidak tugas itu tidak ada yang sifatnya kan private ya, jadi terpisah lah dari kelompok. Jangan kalau dibuka di grup nanti semua bisa lihat nanti kan. Jadi tugas itu sifatnya khusus, jadi tidak disampaikan. Nanti kalau ngumpul-ngumpul tugas ke WA saya, bukan ke grup kalau ada grup ya. Oke ya, cukup. Kalau sudah cukup kita lanjut ke materinya. Saya tutup dulu nih ya. Kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Oh iya, mengenai referensi, ini materi ini sudah saya bukukan. Mungkin bukunya bisa Anda lihat di perpustakaan gitu ya. Atau juga kita gunakan beberapa referensi lain, tidak masalah. Jadi artinya referensi itu asal berkaitan dengan kegiatan manajemen konstruksi itu bisa Anda jadikan referensi. Di dalam pendahuluan ini ada 3 hal yang kita akan bahas, yaitu tahapan proyek, dasar-dasar pelaksanaan proyek, kemudian persiapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, di dalam sama dengan tadi, tahapan proyek ini bisa Anda lihat ya, kalau dilihat dari sini, itu meliputi ada namanya owner conceptual phase. Jadi tahap konsep dari pemilik gitu ya. Kemudian ada proposal phase, tahap proposal ya. Kemudian tahap project executive phase ya. Bukan eksekutif, execution. Jadi tahap pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir adalah project control function. Nah, kemudian kalau kita lihat project execution ini, maka bisa dikembangkan lagi menjadi ada tahap engineering and design, ya. Kemudian ada tahap equipment procurement, pengadaan peralatan, ya. Lalu construction, konstruktor, pelaksanaan konstruksinya,
dan owner field, ya. Ini agak kecil, mata saya udah mulai ini. Ya. Jadi ini ada beberapa tahap yang bisa kita lihat di sini yang ada di proyek ini. Jadi salah satu gitu ya bentuk tahapan proyek itu seperti ini. Jadi kalau kita uraikan ini tadi ya, owner conceptual phase itu ada beberapa, ada product development, pengembangan produksi, ada proses development, or proses lisensi ya. Jadi lisensi terhadap proses, lalu marketing survei, survei pemasaran, setting project scope and design basis, ya. Lalu capital cost estimasi, project financing, pendanaan project, lalu ekonomi feasibility study, jadi studi kelayakan dari sisi ekonomi, dan terakhirlah board approval of the project. Jadi artinya si pimpinan atau direktur setuju atau sepakat dengan proyek. Ini pada owner conceptual phase ya. Pada tahap proposal phase, preparing a contracting plan. Jadi kita menyiapkan rencana kontrak. Lalu pre-qualifying contractor slate. Ini adalah melakukan seleksi gitu ya terhadap kontraktor dalam bentuk prakualifikasi. Lalu preparing a request for proposal. Ini mulai masuk lelang maksudnya. Yang proposal yang ada itu disampaikan oleh kontraktor kepada panitia lelang. Itu ada 3 proposal yang disampaikan ya. Pertama proposal teknis, proposal administrasi, dan proposal biaya. Kemudian selecting the best proposal, ada proses seleksi, evaluasi di sini. Dan selesai itu ada proses negosiasi kontrak. Jadi sebelum kontrak ditandatangani masih ada negosiasi, terutama klarifikasi terhadap penawaran yang disampaikan oleh pihak penyedia jasa. Nah, di dalam project execution phase, di sini meliputi engineering design phase yang tadi kita lihat ya. Jadi ada tahap engineeringnya, jadi merubah gambar gitu ya, menyiapkan gambar-gambar pelaksanaan. Terus ada kegiatan pengadaan peralatan, equipment procurement activity, lalu kegiatan awal dari konstruksi, dan project control function, jadi fungsi dari pengendalian proyek. Nah, dari engineering design phase, ada proses desain, ada mechanical design, dan ada sipil, arsitektur, struktural design. Lalu ada piping design, electrical design, instrumentation design, general specification, sama construction input. Jadi ini di dalam fase ini, di dalam fase engineering ini, itu apa namanya kegiatan-kegiatan ini. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa yang apa namanya yang desain itu hanya arsitektur saja atau gedung saja, ya. Tapi juga meliputi berbagai keahlian dan keilmuan. Ya. Sebentar ya, saya mau tanda tangan dulu sebentar. Mana Pak Tantus ya? Saya belum ketemu Pak. Pak Tantus mana? Nggak ketemu. Kalau dikasihin, saya tenang aja. Yang Bapak di sipil, terjadi dari sipil Pak. Iya. Bapak di sipil. Tapi Pak Tamu malah semua di sini. Nggak ada. Di lab. Oh, di lab. Nah,
Coba periksa lagi, ada yang belum. Baik, jadi itu ya tahap engineering design. Jadi gambar itu tidak hanya gambar bangunan saja ya, tapi dalam sebuah gedung itu ada gambar mekanikalnya, seperti misalnya pemasangan lift gitu ya, eskalator, kemudian ada pemipaan gitu ya, ada pemasangan listrik, ya, jaringan listrik. Mungkin barangkali kalau gedung kita itu punya istilahnya smart building gitu, mungkin ada instrumen-instrumen yang harus kita pasang, sensor-sensor gitu, termasuk CCTV dan lain-lain, serta juga termasuk tata suara gitu ya, tata cahaya dan sebagainya. Lalu spesifikasi umum dan input untuk konstruksi. Jadi kalau kita lihat di dalam proyek secara keseluruhan, maka kita bisa lihat dari 3 sisi ya. Ada sisi pemilik yang disebut dengan pengguna jasa atau owner, lalu ada sisi kontraktor, ya. Lalu ada sisi konsultan. Nah, konsultan ini bisa konsultan perencana, bisa konsultan pengawas gitu ya, dan bisa konsultan-konsultan lain seperti misalnya quantity surveyor. Ya. Nah, kemudian di masing-masing pihak ini membutuhkan yang namanya manajemen proyek. Jadi makanya jangan Anda kaget nanti kalau ada teman Anda yang kerjanya di pihak owner, ada yang kerjanya di pihak kontraktor atau di pihak konsultan, tapi ada juga yang bekerja di bank kan? Karena bank itu juga terkait dengan proyek di sini. Nah, ini semua adalah keberadaan manajemen proyek itu ada di mana-mana gitu ya. Nah, ada bentuk tahapan proyek yang bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada tahap FS nih ya, feasibility study, ada tahap engineering, ini desain perencanaan, ada tahap construction, konstruksi. Dan yang sebelah kanan ini adalah operasional, ya, tahap operasi daripada bangunan atau fasilitas yang kita bangun. Nah, di sini ada P ya. P ini maksudnya procurement, pengadaan. Ya, kalau bahasa kita sebut lelang. Ya. Jadi ada proses lelang untuk konsultan FS-nya, ada proses lelang untuk konsultan desain dan engineering-nya tadi, ada proses lelang untuk konstruksi. Lalu ada proses lelang untuk maintenance building, ya, operational dan operation daripada building atau bangunan. Nah, lalu kalau kita lihat di situ, maka di sini ada yang terlibat. Siapa yang terlibat? Pada saat feasibility study, yang terlibat adalah Certified Feasibility Study Consultant. Konsultan yang punya sertifikat untuk kegiatan feasibility study. Ya. Lalu kemudian di sini ada di engineering, ini adalah Certified Construction Design and Consultant and Certified QS. Jadi ada konsultan QS, ada konsultan perencanaan, ada konsultan construction-nya. Tapi construction-nya untuk planning sebelum construction-nya dimulai. Jadi untuk mendetailkan desain yang sudah ada. Kemudian ada CM supervision ya. Jadi di Indonesia disebut dengan konsultan pengawas. Ya, tapi juga bisa kita sebut sebagai dia certified supervision consultant. Jadi orang yang sertifikat ya. Lalu certified kontraktor konsultan yang juga bisa. Jadi kontraktor yang certified, yang maksud certified di sini punya sertifikasi badan usaha ya, kalau perusahaannya. Kalau perorangan namanya sertifikasi keahlian atau sertifikasi keterampilan. Lalu di sini adalah building maintenance. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada wilayahnya construction management itu ya, dari mulai engineering sampai ke construction itu construction management. Tapi project management dari mulai feasibility study sampai ke construction. Jadi makanya jangan kaget karena kalau misalnya apa beda project management dengan construction management ya bedanya di situ. Ya, project management
bisa saja dia di bawahnya ada construction management atau manajemen konstruksi. Ya, jadi itu koordinasinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi tahapan-tahapan proyek, maka ada tahap appraisal, ada pre-FEED. FEED itu adalah front and engineering design. Jadi di desain dulu gitu ya. Kemudian nanti lanjut ke proses lelang dan sebagainya. Lalu ada lagi yang namanya EPCI ya. Di sini engineering, procurement, construction, installation. Jadi ini menjadi satu semua ya. Lalu nanti baru ke operasi. Jadi ada bentuk tahapan-tahapan proyek yang seperti ini. EPCI ini kadang-kadang kita sebut juga dengan tahap konstruksi. Tapi ada proyek yang namanya proyek EPC gitu ya. Nah, itu artinya bahwa proyek itu direncanakan, digambar, dilaksanakan oleh satu perusahaan. Jadi EPC ini engineering, procurement, dan construction. Ada lagi yang namanya design and build. Jadi si owner memberikan gambar-gambar konsep gitu, nanti yang mendetailkan, yang membuat DED-nya adalah kontraktor yang dia sekaligus juga sebagai konstruktornya. Makanya disebut dengan yang merencanakan, yang membangunnya. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat tahapan yang lain, ini bisa melalui proses seperti ini. Ya. Tahapan inisial, intermediate, dan final. Ini juga bisa sering kita lihat di referensi gitu ya. Nah, di sini yang bagian atas ini menjadi inputnya apa, ide gitu ya, ke dalam inisial. Nanti project management outputnya apa, yaitu project charter atau surat keputusan mengangkat seorang project manager. Kemudian dari inisial ke intermediate tadi kalau kita lihat ada tahap feasibility study ya, itu makanya ini masuk gimana ya, masuk di inisial sebetulnya. Jadi ini korelasinya ada saja, cuma namanya yang beda-beda gitu ya. Terus ada plan, perencanaan, ini kita masukkan ke engineering tadi, lalu di sini adalah proses baseline-nya, dan ini ada progres pembangunannya, lalu diserahkan, ada penerimaannya, dan kalau sudah selesai, disetujui, maka selesai, final. Dan dilakukan dengan apa? Serah terima pekerjaan atau handover. Nah, ada bentuk tahapan atau life cycle daripada proyek ya seperti ini. Ya. Jadi mulai dari konsep ke desain, desain ke implementasi, implementasi ke penyerahan. Terus nanti kalau di konsep sendiri itu merupakan satu tahap lagi, ada juga konsepnya, ada desainnya, ada implementation-nya, ada handover-nya. Jadi ini setiap tahapan itu punya sendiri masing-masingnya. Jadi bisa didetailkan kira-kira seperti itu. Maksud saya di sini apa? Supaya Anda jangan melihat satu gambar bahwa yang paling benar itu bukan ya. Jadi life cycle daripada proyek itu bisa bermacam-macam sesuai nanti kita merujuk ke referensi yang mana. Tapi konsep dan prinsip dasarnya sama. Yaitu ada tahap awal, ada tahap lanjutan, dan ada tahap penyelesaian atau penyerahan gitu. Nah, ini kalau proyek life cycle dari proyek EPC tadi yang saya sebut tadi ya, ada tahap engineering, procurement, dan construction. Ini dimungkinkan terjadi di dalam di dalam proyek. Contoh ini yang banyak sering dipakai ini adalah di pembangunan power plant gitu ya. Power plant atau pabrik misalnya itu biasanya menggunakan EPC. Kenapa? Karena nggak sembarang orang bisa membangun di situ. Dia harus punya lisensi, terutama untuk meyakinkan kepada owner bahwa dia memang punya otoritas di situ. Contoh misalnya kita ingin membangun pabrik semen misalnya ya. Itu kan nggak sembarang orang bisa membangunnya, pabrik semen tadi. Dan tidak sembarang orang bisa mendesainnya. Karena kalau dia desain, dia bangun, memang bisa jadi, tapi kalau nggak bisa menghasilkan produk bagaimana? Ya, karena tidak paham dengan sistemnya. Oleh sebab itu biasanya yang bangunan-bangunan seperti itu harus diserahkan kepada semacam kontraktor yang seperti ini, EPC. Ya.
atau design and build. Terus ada juga tahapan proyek seperti ini, ya. Ada project definition, terus customer profiling, legal status, marketing strategi. Itu mungkin tahap persiapan awal ya. Lalu lanjut dengan assign arsitek, jadi diberi tugas kepada arsiteknya. Terus assign project management dan construction management konsultan, assign quantity surveyor konsultan, lalu assign interiornya, kemudian di assign konsultan struktur, mekanika elektrikal, dan plumbing gitu ya. Kemudian pencahayaan, landscape, dan lain-lain. Lalu kita tenderkan paket pekerjaannya, dilanjutkan dengan construction activity atau kegiatan konstruksi. Dan sebelum selesai, ada project completion, itu di sana handover sebenarnya terserah terima, lalu dioperasikan. Lalu ada lagi yang bentuknya seperti ini. Ya. Ada starting the project, organizing and preparing, lalu carrying out the state, lalu ending the project. Nah, kalau kita bawa ke yang tadi, yang sebelah kiri ini starting the project itu ya tahap inisiasi tadi. Organizing and preparing ini mungkin tahap perencanaan ya. Carrying out ini tahap konstruksinya, dan ending ini adalah tahap serah terima pekerjaan. Di sini ada yang berbentuk D5 ini ya, yang 3 kotak-kotak. Ini adalah tahap yang kita sebut dengan pintu tahap atau phase gate gitu ya. Gerbang pindah dari satu live ke live yang lain. Tujuannya apa? Biasanya disinilah kita menentukan keputusan akan berlanjut atau kita berhenti di situ. Ya, kenapa? Karena kalau kita berhenti, mungkin barangkali kita anggap apa yang akan kita kerjakan lebih baik dibandingkan sana dan ruginya tidak terlalu besar. Karena kalau sudah selesai nanti kita tetap berlanjut, nah itu nanti akan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Oleh sebab itu di proses ini kita selalu ada gate di sini. Ya. Gate untuk mempertimbangkan, ibaratnya untuk mengevaluasi kembali apakah masih bisa kita lanjutkan atau tidak gitu. Terus di dalam project life cycle ini nanti ada namanya proses group, ya. Proses inisiasi, proses perencanaan, ya. Kemudian proses pelaksanaan, monitoring dan kontrol serta closing. Lalu kemudian di dalam melaksanakan atau mengisi proses tadi, ini diperlukan 10 knowledge area atau pengetahuan. Apa saja pengetahuannya yang diperlukan? Yang pertama adalah integrasi. Ya. Mengintegrasikan pengetahuan yang ada. Yang kedua adalah scope, ya. Pengelolaan scope atau lingkup pekerjaan. Yang ketiga adalah pengelolaan waktu. Yang keempat, pengelolaan biaya. Yang kelima, pengelolaan kualitas. Yang keenam adalah pengelolaan sumber daya. Yang ketujuh adalah pengelolaan komunikasi. Yang kedelapan adalah pengelolaan risiko. Yang kesembilan adalah pengelolaan pengadaan atau procurement. Dan yang terakhir adalah pengelolaan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berkaitan dengan proyek. Itulah 10 pengetahuan yang diperlukan agar proses proyek itu berjalan dengan baik. Makanya mengapa Anda kok perlu belajar tentang perencanaan dan penjadwalan? Karena itu memang bagi ilmu yang harus kita gunakan untuk mengelola proyek. Kalau itu nggak ada, nggak bisa. Mengapa Anda menghitung estimasi biaya? Karena itu diperlukan. Kita sebagai seorang pengelola proyek harus tahu berapa biaya yang diperlukan untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, silakan kalau ada yang bertanya dulu. Pak, Belum ada? Pak maaf Pak,
Ya, Boleh diulang tadi yang 10 knowledge areas? ya dicatat ya. Ya, Pak. Yang pertama integrasi, pengelolaan integrasi. Yang kedua pengelolaan lingkup pekerjaan. Yang ketiga pengelolaan jadwal. Yang keempat pengelolaan biaya. Yang kelima pengelolaan kualitas. Yang keenam pengelolaan sumber daya. Jadi sumber daya itu bukan sumber daya manusia saja ya, termasuk dan lain-lain. Yang ketujuh ya, pengelolaan komunikasi. Yang kedelapan pengelolaan risiko. Yang kesembilan pengelolaan pengadaan. Dan yang ke-10 adalah pengelolaan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dengan proyek. Nah, itu kira-kira pengetahuan yang diperlukan di dalam melaksanakan proyek. Oke, ada lagi ya, baik? Baik, Pak. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini saya ingin masuk kepada tahapan proyek yang paling sederhana, yang tidak seribet yang tadi ya. Ini kita bagi dua saja secara garis besar. Ada tahap persiapan, lalu ada tahap pelaksanaan pembangunan. Ya. Tahap persiapan itu ada dua. Ada persiapan awal, ada tahap persiapan lanjutan. Nah, sebetulnya kalau ini dipetakan kepada proses tadi, tahap persiapan awal itu bisa kita sebut dengan tahap feasibility study atau fase feasibility study tadi ya. Sedangkan tahap persiapan lanjutan adalah fase untuk perencanaan dan engineering ya, proses engineeringnya. Nah, sedangkan yang tahap pelaksanaan adalah tahap konstruksi tadi. Jadi Anda dengan pahamnya tadi berbagai macam tahapan, Anda sudah tidak lagi merasa bahwa berbeda, ternyata bukan. Nanti masalah sama betulnya. Cuma bentuk penyampaiannya yang berbeda-beda gitu. Gitu ya. Di tahap persiapan awal itu ada beberapa hal yang dilakukan di sini. Yang pertama, kegiatan diusahakan untuk merumuskan konsep dan gagasan atau ide yang timbul. Yaitu pertama mengidentifikasi dan menganalisis tujuan gagasan atau ide yang timbul. Kemudian gagasan dikembangkan menjadi konsep-konsep alternatif. Gagasan dikembangkan menjadi konsep-konsep alternatif. Jadi lalu pemuncak teknis yang diinginkan diidentifikasi dan diklasifikasi. Ini kayak orang visibility juga ya. Cari dari sisi teknisnya bagaimana. Lalu mengkaji kelayakan konsep alternatif dari semua aspek. Ini adalah kegiatan visibility study tadi, ya, dari sisi ekonomis, dari sisi teknis, dari sisi marketingnya atau pemasaran, dari sisi pendanaan, sosial budaya, kemudian dampak lingkungan, dan lain-lain. Jadi variabel-variabel ini terserah nanti kebutuhannya bagaimana. Bisa seperti ini, bisa juga lebih banyak, atau bisa juga lebih sedikit dari ini ya. Yang dikaji dalam feasibility study tadi. Kemudian identifikasi sumber daya yang diperlukan dan perkiraan jadwal pelaksanaan. Lalu memikirkan strategi pelaksanaan jika ide menjadi proyek. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan pada tahap persiapan awal.
tahap persiapan lanjutan. Ini ada, ingat ini kota nih ya. Ini ada persiapan awal, ini persiapan lanjutan. Nah, kita lanjut ke persiapan lanjutan sekarang. Tujuan tahap ini apa? Memantapkan hasil sementara dan melanjutkan kegiatan yang telah dirintis sebelumnya. Pertama, menyempurnakan rumusan gagasan menjadi suatu proyek yang jelas lingkup kerja dan sasarannya. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek lebih realistis dalam bentuk perkiraan biaya dan rencana jadwal hidup ya. Lalu melanjutkan menyimpulkan hasil pengkajian dalam aspek ekonomi, pasar, kemudian pendanaan, sosial budaya, dan dampak lingkungan. Kemudian melanjutkan kajian dan perhitungan teknis untuk dapat mendukung data-data yang diperlukan untuk mengambil keputusan investasi. Lalu menyusun organisasi pelaksanaan dan mengidentifikasi personil untuk mengisinya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan dokumen dan konsep prosedur yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Misalnya dokumen lelang, dokumen kontrak, konsep prosedur kerja, dan koordinasi. Jadi itu yang kita lakukan pada tahap persiapan lanjutan. Ini boleh dikatakan ini hampir kita masuk kepada tahap penyiapan dokumen nih. Nah, maksudnya dokumen lelang ya. Nah, baru kita masuk ke tahap pelaksanaan. Artinya di sini yang bekerja di dalam tahapnya adalah kontraktor, ya. Nanti diawasi oleh konsultan pengawas, kemudian dibantu juga oleh konsultan perencana dalam rangka pengawasan berkalanya. Nah, di sini tadi ini lebih banyak kerja konsultan perencana. Ya. Kalau di sini lebih banyak kerja konsultan visibility study. Ya. Nah, terus kegiatannya apa saja di sini? Yaitu desain engineering, ya, menyusun anggaran definitif, kemudian menyiapkan konstruksi instalasi lapangan dan fasilitas pendukung, mobilisasi tenaga kerja, peralatan, pengadaan material. Kemudian tahapan pelaksanaan diakhiri dengan mempersiapkan serah terima pekerjaan. Sebelum kerjaan diserahkan perlu disiapkan operator, penguji sistem. Jadi kita waktu menyerahkan bangunan atau fasilitas kepada owner, di situ kita menyiapkan yang akan mengoperasikannya siapa. Jadi itu di training, dilatih dulu. Karena bangunan baru, fasilitas baru itu kalau tidak di apa istilahnya disiapkan orang untuk mengelolanya, maka bisa jadi sistemnya cepat rusak atau dalam penggunanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, oleh sebab itu dia harus kita latih. Bagaimana mematikan lampu, di mana kunci-kuncinya, bagaimana misalnya kalau pompanya rusak, bagaimana kalau ada macam-macam ya. Liftnya bermasalah ya, atau listrik padam ya. Nah, semua itu kita latihkan. Baik. Sekarang pertanyaannya gini. Kita sudah menangkap proyek ya. Sudah menyiapkan apa? Lalu kita akan memulai pekerjaan atau menangani proyek lapangan. Tentu pertanyaan pertama adalah apa yang menjadi dasar kita dalam pelaksanaan proyek? Apa namanya bukti-bukti formal yang kita akan yang akan kita inginkan dalam proyek ini, yang akan kita siapkan supaya nanti pas di lapangan tidak ada yang mengganggu atau menghambat gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti kita harus punya yang namanya pertama kontrak. Ya. Kontrak itu antara pihak pemilik dengan pengguna jasa. Kemudian yang kedua surat perintah kerja atau surat perintah mulai kerja. Ya. Jadi di kontrak kita nggak tahu kapan kita mulai kerja, tapi di situ bahwa kegiatan kontrak dimulai sejak dikeluarkannya surat perintah mulai kerja. Jadi surat perintah mulai kerja itu adalah sebagai awal bahwa pekerjaan sudah bisa dimulai dan ininya kontrak berjalan gitu ya, istilahnya argonya mulai jalan. Yang ketiga
kita nggak cukup hanya surat perintah mulai kerja, tapi ada surat penguasaan lapangan atau surat penyerahan lapangan. Jadi kepada kita diserahkan lapangannya untuk kita apa namanya menyerahkan menguasai lapangannya. Kalau enggak, kita nggak punya otoritas. Ya, ini nanti kalau kita diprotes sama masyarakat, kita punya dasar apa untuk mengatakan bahwa ini saya mau bangun di sini. Anda siapa? Katanya. Tapi dengan ada surat dari lapangan, Undang sudah mengotoritaskan kepada kita untuk menggunakan lapangan ini sebagai tempat untuk kita membangun. Nah, yang nggak kalah pentingnya, yang penting kita perlu periksa adalah apakah sudah keluar atau sudah ada izin mendirikan bangunannya belum. Nah, kalau belum, ini makanya perlu ditanyakan kepada orang. Karena di Jakarta contohnya kita nggak bisa membangun kalau nggak ada IMB-nya. Malah bisa disegel tuh daerah kita itu. Oleh saya itu diperlukan surat izin mendirikan bangunan. Kalau belum, sebaiknya kontrak jangan ditandatangani dulu. Kenapa? Karena nanti kita akan terlambat pekerjaannya gara-gara IMB-nya belum ada. Kita nggak bisa mulai, kita nggak bisa masuk lapangan. Baik, kita berhenti sebentar ya. Saya akan membagikan soal dulu untuk ujian. Nanti saya akan teruskan lagi. Anda tunggu aja dulu ya, jangan kemana-mana. Sebentar, saya stop dulu sebentar. Kailiner kakak mana coba lihat? Claudia matiin, Claudia. Pak, untuk absen kelas gimana ya, Pak?